Di peta yang gambar itu Indonesia itu. Nah itu nggak ada. Pulau saya ini nggak ada. Yang salah satu yang penting adalah ini saya ngomong kenyataan nih. Tempat saya kerja pun punya kebijakan, Pak. Nah ini Jaggers perlu tahu nih, Sobat Jaggers perlu tahu nih. Jangan pernah mengatakan ini teman-teman the Jaggers ya. Jangan pernah mengatakan tidak bisa, ya. Yang akan mensugestimu menjadi tidak bisa karena sesungguhnya kamu bisa. Hai Sobat Jaggers, sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan episode podcast berikutnya. Buat kamu yang suka sama konten ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman Sobat Jaggers ya. Ingat aset, ingat jagain. Hai Sobat Jaggers, ketemu lagi di Jagain TV. Jangan lupa untuk tetap follow, like, dan komen dalam channel Jagain TV. Hai Pak. Hai juga. Ketemu lagi kita di kantin Jagain. Oke, mantap. Pak Rafa Bau Aman. Ya, lengkapnya Rafael Bau Aman. Rafael Bau Aman. Ya. Iya. Sekarang dinas di mana Pak? Saya sekarang ini di Tripakarta, PT Asuransi Tripakarta. Sebelumnya saya di perusahaan sejenis. Boleh disebutin? Silakan Pak. Saya di PT Asuransi Wahana Tata. Kebetulan Tripakarta, Aswata ada. Wahana Tata itu sekarang sebutannya Aswata. Aswata itu ada saham di sana. Saya pensiun di Aswata. Saya nggak tahu bahasa apa yang paling tepat. Entah dilempar, entah disimpan, entah ditaruh atau dipercaya untuk mengemban tugas di perusahaan anaknya Tripakarta. Ya. Begitu. Luar biasa nih Pak. Saya melihat bahwa perjalanan karir Pak Rafael dari saya pengen nanya dulu nih Pak. Asli mana Pak sebenarnya? Tapi sambil makan nih Pak, ini saya udah bawain ini ada singkong, ada pastel. Oke. Saya ambil singkong aja ya. Boleh Pak. Ini singkong ini ada sejarahnya soalnya. Singkong kayaknya biasa aja tuh Pak. Kalau nanti kita sembunyikan sebentar tadi soal asal dari mana itu. Iya. Kita ngomong singkong dulu. Saya coba. Saya waktu kecil, ya ini bisa disebut menjadi salah satu makanan utama. Kata-kata utama mungkin tidak tepat, tetapi salah satu makanan pilihan. Karena selain jagung, di tempat saya itu pada umumnya bertani. Jadi kalau musim hujan baru orang bisa nanam. Nanam padi. Nah, padi dan jagung, padi tidak cukup, mestinya tidak cukup. Sehingga berikutnya itu makanan pokok pertamanya padi, tapi dia tidak akan cukup. Berikutnya jagung. Nah, berikutnya lagi itu sudah yang kayak gini nih. Jadi antara jagung dengan ini sudah ini, sehingga saya dimanapun mungkin sampai sebelum saya mati nanti saya makan singkong akan terus menerus. Karena ini orang kampung, orang saya sebutannya ubi. Namanya ubi. Kalau di sini kalau ubi kan itu namanya? Iya. Yang satu lagi itu kan? Iya betul Pak. Kalau di kampung saya sebutannya ubi gitu. Begitu. Nah tadi ya nanya saya asli dari mana gitu ya? Iya asli mana Pak? Gini. Saya itu kalau ditanya begitu, selalu saya jawab bahwa saya asli Bandung, kelahiran NTT. Saya gunakan kata-kata NTT supaya orang kita kan di Jawa nih, menarik nih orang Pak, mengerti. Pak. Asli Bandung, nggak mungkin katanya.
Orang kayak gini kok aslinya Bandung itu. Rambut keriting, kulit hitam, Iya. muka bengis mungkin ya. Soalnya Gini. first time saya ini ketemu Pak Rafael ya memang orang timur Pak kelihatannya. Jadi sebenarnya NTT tadi itu kan provinsi. Iya. Ya. Kabupaten itu Flores Timur. Kabupaten itu namanya Flores Timur. Flores Timur. Si Kabupaten Flores Timur. Lalu apakah saya dari Kabupaten Flores Timur? Iya, saya berasal dari Kabupaten Flores Timur, bukan berasal. Saya kelahiran. Tadi kan kelahiran, tadi kan asal, saya bilang asal Bandung tadi kan. Saya lahir di sebuah, kalau saya mau katakan sebuah desa, itu terlalu tinggi levelnya. Jadi di sebuah dusun kecil banget di Pulau Adonara. Di Kabupaten Flores Timur. Dari bandara itu berapa jauh? Nah ini yang saya tidak berharap pertanyaan itu muncul. Kenapa? Karena begini. Ada yang mengalami ini nggak? Peta di dinding kalau sekolah SD yang ada peta gambar Indonesia? Ya, peta Indonesia. Peta Indonesia. Nah itu. Ini kan dari barat sini menuju ke timur sampai Pulau Lombok, kemudian Lombok Sumbawa ya. Pokoknya kemudian setelah itu Flores. Di ujung Flores Timur ini, nah itulah di ujung di Pulau Flores ujungnya namanya Pulau Adonara. Oke. Nah, di peta yang gambar itu Indonesia itu. Nah, itu nggak ada. Pulau saya ini nggak ada. Serius nih Pak, di Nggak Zoom juga bukan di peta itu nggak kelihatan karena terlalu kecil. Ini beneran. Jadi di peta itu nggak ada. Ya. Namanya Pulau Adonara. Pulau Adonara. Desa saya itu namanya Watololong. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit kenapa namanya Watololong atau Watololong itu apa sih? Ya. Wato itu batu. Lolong itu ada beberapa bahasa, tapi dalam konteks ini ada beberapa makna, tapi dalam konteks ini itu di atas. Jadi Watololong itu di atas batu. Maka kalau Bapak pergi ke kampung saya, Bapak bisa berjalan sepanjang 1 kilometer yang tidak bertemu dengan tanah. Tapi akan menginjak batu dan batu yang segede gedung ini tidak ada. Tapi segede ruangan ini, segede 3 kali ruangan ini itu banyak. Semacam kalau di Sumatera itu daerah Belitung, Mungkin. batunya kan besar-besar tuh Pak. Banyak ditemui di pulau itu Pak. Jadi ada bukit nih, misalnya bukit nih, ya di bukit itu yang tampak di atas itu batu semua. Nggak ada tanah itu tanah yang apa, debu yang berkumpul kemudian menjadi satu sehingga ada tubuh rumput ya kayak gitu. Tapi prinsipnya tanahnya masih jauh di bawah, mungkin masih jauh di bawah. Masih bisa tanam pohon, tanam singkong. Itu tentunya tidak di area itu. Tidak di area itu. Di daerah yang lain ya. Jadi kebun misalnya nih, kebun luasnya 1000 meter misalnya. Mungkin lahan yang bisa dipakai tanam itu 200 sampai 300 meter. Sedikit sekali Pak. Misalnya. Itu. Begitulah. Makanya jadi saya lahir di situ. Saya tinggal sekolah di situ, kemudian saya sekolah SMA pindah ke pulau di sebelah namanya Lembata yang tempat ikan paus. Okay, Nah, itu saya sekolah SMA di situ. Lalu kemudian setelah SMA saya pindah ke Pulau Jawa. Jadi 17 tahun saya hidup di NTT. Kalau umur 17 tahun itu kan sadar hidupnya mungkin hanya 10 tahun kali ya. Kan umur 0 mulai dari lahir sampai umur 6 tahun itu kita belum terlalu sadar banyak ya. Jadi nyaris saya hidup benar dengan sadar itu di tempat saya lahir itu hanya 10, 11, 12 tahun saja. Selebihnya sekarang saya sudah malu nggak ngomong kalau lansia gitu. udah umur sekian kan Pak. Udah usia segitu ya, mulai dari umur 18 tahun sampai hari ini saya tinggal di Pulau Jawa dan Bandung. Pulau Jawa dalam hal ini Bandung. Jadi saya tuh stay di Bandung, ya sekarang di Jakarta, lebih enak cari uang di Jakarta kan. Jadi Jakarta. Begitu sebenarnya. Jadi orang kalau nanya asli mana Bandung. Tapi supaya dia tidak terlalu bingung atau protesnya jangan terlalu banyak, saya tambahkan kelahiran NTT. Gitu. Gitu. Di pulau tersebut masih ada listrik kan Pak? Apa itu? Listrik ada kan Pak? Setelah datang itu tahun
Dulu tidak ada sama sekali, waktu saya lahir tidak ada sama sekali. Sampai saya SD itu rasanya belum ada. Sepertinya saya SMP ya, itu kita swadaya pakai generator ya, pakai mesin itu untuk menyalakan listrik dari rumah ke rumah di desa itu. Tapi memang sangat sulit karena desa saya sendiri ada yang di perbukitan, dia di atas begitu, ada juga yang di bawah sana. Oke. Jadi begini si desanya itu. Iya. Sangat kata-kata desa tadi pada awalnya saya bilang terlalu indah kalau nyebut desa gitu. Dusun. Jadi dia ini kayak surrounded by mountain, perbukitan gitu ya. Jadi ini bukit. Terus kita turun, ini desa. Nah di kirinya sudah naik begini lagi, kanan juga sudah naik begini lagi. Ini turun terus ke bawah sampai nanti di desa yang lain di sana naik lagi ke bukit. Ada selah menuju ke pantai. Gitu. Jadi dari puncak gunung kira-kira 2 atau 2 kilometeran. Mungkin dari puncak gunung itu hanya 2 kilometer atau paling banyak 3 kilometer. Ke pantai lebih pendek, sedikit lebih pendek. Jadi gunung desa ya, dusun saya dan desa-desa lain itu terus mengalir ke pantai. Wah, seru tuh Pak. Kayaknya indah banget di sana. Indah, tetapi di sana kan areanya ini kan, area jalur gempa kan. Jadi ya kalau gempa bumi Pak. Kalau gempa bumi itu kita berasa melihat gunung itu miring itu. Dekat sekali dengan gunung ya Pak. Kalau gempa bumi itu kita merasa kayak mati gitu kan, karena kita di perbukitan ini. Dan gempanya kan bukan kecil. Beda di sini gempa di timur sana kan luar biasa gitu. Pak, ada hal yang menarik nih Pak. Apa itu? Biasa kalau saya buat presentasi itu thank you-nya di belakang Pak. Ini saya selalu dapat presentasi dari Pak Rafael tuh thank you-nya malah di depan Pak. Ada apa nih Pak? Begini. Saya sudah sejak cukup lama kalau jadi presentasi atau menjadi pembicara gitu ya, itu selalu saya ucapkan, saya bilang terima kasih, thank you itu di depan. Nah, satu itu menjadi pembeda, different. Orang bukan sulit, tidak banyak orang berpikir untuk itu. Tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar soal menjadi pembeda saja. Kata-kata terima kasih itu selalu karena memang terima dan kasih, sehingga orang selalu berpikir bahwa itu dia ucapkan pada saat dia mendapatkan sesuatu. Okay. Nah itu yang saya nggak suka. Kenapa? Kalau itu terima kasih itu menjadi rasa syukur. Terima kasih saya sudah diterima dan saya sudah bisa ikut makan. Itu artinya menyampaikan sebuah rasa syukur kan? Betul Pak. Saya ingin menyampaikan rasa syukur saya di kesempatan pertama aja. Tapi saya sudah menggunakan kata-kata bukan pertama. Saya ingin mengucapkan rasa syukur pada kesempatan sebelum pertama. Nah ini kata-kata saya juga kalau di kantor di tim kerja gitu ya. Saya punya ada 2 poin. Satu saya bilang ya. Selesaikan tugasmu pada kesempatan sebelum pertama. Orang bilang, selesaikan ya pada kesempatan pertama. Nggak mau saya, lambat itu. Selesaikan ini pada kesempatan sebelum pertama. Saya sering bilang itu. Jadi saya bilang kalau kamu mau melayani orang dengan bagus, kamu harus punya kemampuan angkat telepon sebelum berdering. Angkat telepon sebelum berdering. Gitu loh. Jadi kita kalau cerita kata perkembangan terlalu cepat ya. Perkembangan ini kan terlalu cepat. Kalau kita hanya mengikuti kecepatan perkembangan ini, kita berada di mana? Kita hanya berada di posisi yang sama kan Pak? Betul nggak? Betul Pak. Maka kita harus mendahului sebuah proses. Artinya nih, perkembangan ini kita harus mengambil posisi mendahului. Terserah apakah dengan cara apa itu monggo silakan saja. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama seperti gini.
Anda diminta untuk mendapatkan target. Ya, nah kita orang kerja begitu kan. Targetmu adalah sekian. Kalau targetmu tercapai patut ditepuk tanganin nggak? Enggak, saya bilang. Kalau kita bikin kuadran ini dari minus 0 terus plus atau pakai ke atas lah lebih bagus ya. Yeah. Ini minus nih naik 0 kemudian naik menjadi plus gitu ya. Kalau kita mencapai target, kita berada di mana? Di titik mana? Titik 0 kan? Titik 0, betul. Mencapai target titik 0 kan? Titik 0 apa value-nya? Ya, hanya sekedar achievement dasar. That is. Tapi kalau kita lebih, nah ini baru. Kita berada di jadi ruas positif. Nah itu baru. Jadi kalau cuma sekedar mencapai target, buat apa? Bukan buat apa sih, salah juga. Tapi artinya bahwa kalau kamu melakukan akan jadi orang yang biasa saja. Maka perlu disampaikan terima kasih, tidak perlu. Orang Indonesia itu memang kebanyakan terima kasih, kebanyakan izin, nah, kayak gitulah. Nah itu yang. Kita pun juga gitu Pak, target selalu over the limit Pak. Yes. Jadi harus jangan memenuhi, tetapi melampaui. Nah, ini baru keren, gitu kan? Begitu sebenarnya. Jadi tadi mulai dari apa tadi? Mulai dari thank you tadi ya. Dan saya selalu itu. Tetapi yang saya nikmati adalah setelah itu saya bicara ini kan gak ada kata-kata thank you lagi nih. Betul. Jadi pada umumnya terjadi orang masih berpikir bahwa saya masih bicara. Tapi saya udah jalan lewat pinggir udah duduk lagi. Jadi saya udah duduk baru orang berpikir kalau kepikir ya bisa tepuk tangan. Udah delay itu. itu saja sebetulnya, itu saja. Pak, boleh cerita sedikit nih Pak? Ya. Perjalanan waktu Pak Rafael kuliah. Karena kan nggak mudah nih Pak. Kenapa bisa kuliah di Bandung? Bagaimana sih Pak awal kuliah itu? Dan saya sempat dengar Pak, sempat tidur yang di tempat yang nggak biasa itu. Apa itu Pak? Tahu saya. Gini. Saya waktu kecil itu kalau melihat pesawat itu sekarang saya baru pahami bahwa pesawat yang terbang waktu itu bukan pesawat reguler karena dia kita paling lihat berapa sebulan sekali mungkin. Yeah. Ada yang lari di sana terus belakang itu ada asap panjang itu kelihatan. Tapi kelihatannya segede-gede korek api. Korek api juga mungkin lebih gede kali ya. Yeah. Lalu ayah saya bilang itu pesawat. Supirnya itu namanya pilot. Supirnya pesawat itu namanya pilot. Iya. Kalau kereta masinis Pak. Ya masinis gitu kan. Jadi saya membayangkan pada waktu itu saya bilang berarti pilot itu orang yang jago banget, jago sekali. Kenapa? Kalau jalanin mobil atau apa di darat gitu kan, tinggal gelindingin aja gitu kan. Betul. Tapi kok dia bisa terbang di udara gitu kan? Itu aneh buat saya. Lalu saya di otak saya mengatakan orang itu pasti jago banget. Saya harus jadi pilot. Kira-kira gitu. Cita-cita waktu jadi kecil pilot. Pak. Cita-cita waktu kecil jadi pilot. Jadi pilot. Kemudian proses sampai sekolah. Lalu saya akhirnya terus berpikir bahwa saya jadi pilot. Berangkatlah saya ke Jawa. Waktu itu saya ikut. Langsung ke Bandung atau? Enggak, di Jakarta. Karena kan tempat sekolah pilot kan di Curug, Tangerang. Ya. Berangkatlah saya ikut orang Sukoharjo. Dia guru bersama-sama dengan abang saya. Mereka guru di kompleks sekolah yang saya sekolah SMA. Tapi mereka guru SMP. Saya ikut ke Sukoharjo. Nah ini juga menarik. Pada waktu itu saya tahun 83. Nah 83 itu saya berhenti merokok karena saya injek Pulau Jawa. Itu menarik sebetulnya, itu nanti lain waktu kita cerita. Tapi saya perokok berat, orang kampung, orang dusun di NTT Pak. Laki-laki itu minum, rokok. Pasti itu artinya prosentase atau probability orang melakukan itu tuh kalau laki-laki itu sangat tinggi. Yang 1-2 yang enggak itu ya pengecualian saja. Saya berhenti Pak, saya berhenti merokok. Memang minum agak susah, kalau berhenti minum agak susah. Tapi gitu. Lalu kemudian saya dari desa Sukoharjo, itu di desa Sukoharjo saya berangkat ke Jakarta. Jakarta untuk tinggal di Tanjung Priuk untuk mengikuti tes nih. Saya tes Pak.
Pelajarannya itu seingat saya ya, fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Nggak tahu, mungkin sekarang udah berbeda dan zamannya beda lah. Ini Pak, saya sampai bilang gini, ini terkesan terdengarnya sombong, tapi cerita motivasi. Saya kira lihat dari sudut yang lebih bagus, motivasi saja. Saya ujian 3 mata pelajaran ini, di otak saya bilang, kalau sampai saya nggak lulus, saya datengin yang periksanya, terus saya tanya, yang mana yang saya salah jawab. Karena kata otak saya, ini pasti saya 100 semua nih, 3 nih. Judulnya rada sombong, ini pinter katanya gitu. Tapi ini begitu. Otak saya bilang begitu. Dan kemudian pengumuman lulus, benar saya dapat nilai 100 Pak. Nilainya ada atau enggak saya lupa, tapi karena saya yakin benar saya dapat 100. Tapi saya lulus memang, lulus. Tapi ada macam-macam tes kan, tidak hanya itu saja kan. Ada yang namanya tes kesehatan. Saya ingat Haryanto Danutirto tuh pernah ngomong, waktu itu dia Menteri Perhubungan, Bapak Haryanto Danutirto. Kenapa saya ingat? Karena berkaitan dengan pilot tempat saya sekolah ini. Itu dia bilang, NTT, waktu dia kunjungan ke Kupang, dia bilang, NTT saya kasih jatah sekian sekolah jadi pilot. Tapi orang NTT itu loh, giginya pada bolong. Mungkin makan asam-asam banyak, minum tuak apa-apa gitu ya. Giginya pada bolong. Saya teringat Pak. Waduh, saya tersinggung bener. Dan bener, di kampung itu saya kan tinggal di kampung, bener di kampung Pak. Saya sudah cabut gigi lubang 2, sudah cabut, udah dibuang, udah aman. Tapi yang cabutnya kan bukan dokter, nggak ada dokter di sana Pak, mantri. Itu pun di kota, di Larantuka, bukan di desa saya. Saya harus naik jalan kaki waktu itu, bukan naik kendaraan. Bukan naik kendaraan. Jalan kaki sekitar 5 kilo gitu. Kemudian naik ke kapal, naik perahu motor lah, menyeberang, lalu kemudian naik ke angkutan di kota kecil itu, menjangkau mantri ini. Udah cabut gigi, udah pasti aman nih. Enggak taunya ada lubang kecil di belakang lagi ya enggak. Dan begitu diperiksa, gigi berlubang, dinyatakan tidak lulus. Nah ini juga ada hal yang menarik sebetulnya. Pada waktu itu ada orang dalam hitungan saudara, dalam lingkaran saudara lah. Dia kerja di Departemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Udara. Pejabat, punya jabatan. Tinggal di Jalan Kuini, Senen. Kuini 1, Kuini 2 lah. Pokoknya tinggal di Jalan Kuini. Hebatnya adalah pada waktu itu saya menerjemahkan bahwa dia punya kemampuan untuk bantu saya lah, ada jalur gitulah. Tetapi dia nggak mau kasih tahu saya, sehingga saya harus berjuang sendiri. Nah, begitu dinyatakan nggak lulus, saya pulang sampai ke Tanjung Priok. Ada temen yang sudah datang duluan tinggal di Bandung. Ya udah, kalau kamu nggak lulus, bukan hari itu ya, maksudnya bukan saat itu ya, tapi pada waktu pengumuman tidak lulus itu, kemudian saya ketemu teman di rumah yang saya tinggal di Tanjung Priok. Mereka tinggal di Bandung, kasih alamat, berangkatlah saya ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung. Waktu ada orang meninggal di Jakarta, kita datang, ketemulah dengan orang yang hitungan saudara tadi, yang ada di Dinas Perhubungan Udara tadi. Dia bilang, kamu tuh kemana? Saya cari-cari kamu tuh, katanya kamu gak lulus karena gigi berlubang. Harusnya kamu bisa berobat gigi, minta tes ulang. Nah, ya mana tahu, orang dusun, nggak ngerti ada begitu-begitu gitu. Kalau nggak lulus, saya nggak lulus. Tapi saya nggak berhenti Pak. Tidak putus asa sampai situ Pak. Sampai Bandung, saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Daftar, masuk. Saya waktu saya masuk itu tahun 84 itu namanya Sospol, Fakultas Sospol, Sosial Politik. Otak saya ini cuma bilang, pokoknya ini saya nggak bisa jadi penerbang. Kata-kata Sospol ini keren banget nih. Politik ini, wah politik itu kayaknya keren banget di otak saya tuh. Jadi saya bilang, saya pilih nih. Ya malum. Tadi kan udah bodoh tadi, saya nggak soal saudara tadi bisa ada jalur tadi kan. Ini ada kebodohan berikutnya yang luar biasa lagi. Saya kan lihat bukunya penerimaan mahasiswa baru Unpad. Saya lihat, kok nggak ada Sospol ya? Universitas negeri besar dan bagus menurut informasi. Tapi kok nggak ada Sospol? Ini bukan kampus gua. Unpar, Sospol. Ini
Saya bilang ini sekolah saya nih. Karena kata-kata politik itu menarik banget buat saya. Nah, jadi saya masuklah di situ. Kuliah orientasi 1 semester. Begitu selesai 1 semester suruh milih hubungan internasional atau administrasi negara, sekarang administrasi publik pada umumnya, administrasi negara atau administrasi niaga. Ternyata ada penjurusan. Nah, si Unpad ternyata itu ada hubungan internasional, administrasi negara, administrasi niaga. Ya boleh dibilang sudah satu langkah lebih maju sebenarnya. Nah, bodoh karena goblok. Jadilah itu. Nah, tadi kan saya udah bilang saya udah kuliah 1 semester ya. Kuliah 1 semester dapat informasi. Ikatan Dinas Pendek Penerbang Auri. Saya bilang nih, memang Tuhan waktu itu nggak ngasih saya sekolah di penerbangan sipil, tapi saya jadi penerbang tentara nih. Bawa pesawat, otak kita tuh bilang bawa pesawat tempur nih, itu lebih jago lagi kan, lebih keren lagi kan. Tes lah saya. Tes pertama begini. Jadi itu prosesnya panjang. Tes teorinya itu lulus saya. Tapi pesan dari orang-orang dekat saya di situ yang masuk yang saudara perhubungan. Enggak. Dia sudah tidak. Teman-teman kenalan lah di apa namanya di gereja atau di lingkungan manapun gitu ya. Mereka bilang kamu nanti memang bukan dibantu tapi diarahin kan, kamu begini. Dia bilang ini kamu nanti di Magelang tidak langsung sekolah pilot, rupanya kayak sekolah tentara dulu gitu loh. Jadi bukan sekolah, sorry. Jadi kayak tes tentara dulu. Tadi kan di sini tuh tes teori pilot nih. Nah di sana tuh mesti tes dulu, yang saya bayangkan begitu ya. Mungkin tes tentara dulu karena harus ada setelah 3 bulan baru saya bisa mengikuti pendidikan pilot, lalu bisa jadi pilot. Nah saya berpikir kalau udah kuliah saya pulang, kalau saya sana nggak lulus, pulang kuliahnya udah hilang. Iya, sebenarnya sudah 1 semester kan? 1 semester Mengapa bisa berpikir begitu? Karena kita maafkan saya, tetapi saya datang dari keluarga yang tidak bisa dikatakan tidak cukup, tidak begitu. Kalau kata-kata tidak cukup di posisi ini mungkin kami di sinilah. Jadi susah lah, maksudnya susah. Jadi saya bisa sekolah itu kan ada orang tua dan kakak saya itu ada mereka pergi merantau menjadi tenaga kerja di Malaysia situ, ada jadi supir, ada yang jadi bertanam juga. Ayah saya itu menanam juga, tapi dibayar kan, di situ dapat uang kan. Yeah. Nah, jadi karena itu saya sangat berpikir Unpar itu swasta. Memang saya harus akui bahwa kemudahannya sangat banyak. Tapi kemudian saya berpikir akhirnya saya nggak jadi berangkat ke Magelang. Ya sudahlah. Tetap di Unpar. Ya tetap di Unpar. Setelah itu beberapa waktu kemudian saya sudah mengatakan tidak berangkat. Nah ini kegoblokan berikutnya nih, yang ketiga nih. Baru dapat bahwa sebenarnya kalau kamu mau begitu kamu bisa cuti studi. Nah cuti studi 1 semester kan 6 bulan. Iya. Padahal saya bisa cuti pergi sana kan cuma 3 bulan. Tahu lulus atau enggaknya kan? Tapi sudah ambil keputusan bahwa saya nggak usah ke sana karena sayang kuliahnya. Iya. Jadi saya tetap ikut kuliah. Bodoh kan? Karena saya cuti dulu kan, ke sana lulus saya bisa lanjut, nggak lulus kan bisa balik. Hanya tertinggal 1 semester aja kan, tinggal ngejar aja kan? Iya. Gitu. Tapi itulah. Itu lalu kemudian saya tertarik tadi nanya tempat tinggal tadi itu ya. Iya. Yang nanya enggak. Yang out of the box Pak, nggak kepikiran tuh Pak. Kok bisa Pak? Out of the box. Mungkin ini kalau itu mungkin bukan out of the box kali, malah no box. Mungkin no box Pak. No box lah. Karena saya suka, sekarang saya tidak lebih suka menggunakan katakan out of the box tapi no box. Tetapi baiklah saya cerita tadi. Saya di Bandung tadi kan? Ya. Di Bandung semula kami tinggal di sebuah rumah bersama-sama dengan teman. Atas kebaikan hati seorang orang dari sana, asal dari sana, dia kerja di Kota Madia, pegawai rendah begitu. Dia berbaik hati untuk kami tinggal di situ. Tetapi orang yang tinggal di situ banyak banget. Ya, tempat yang tadi dimaksud. Nah di seberangnya, di depannya itu ada tempat yang menurut kita kayaknya boleh nih. Akhirnya kita ratakan, kemudian kita bikinlah
bangunan yang itu loh dindingnya anyaman itu loh. Kalau di Bandung itu namanya bilik. Dinding yang dianyam-anyam begitu kan? Ya. Nah, itu dengan mengambil kayu dari mana saja. Ya. Kayu dari pokoknya ada yang ini aja, lalu kemudian minta sumbangan siapapun untuk atapnya seng begitu. Kami orang 3 bikin 3 kamar. Jadi kalau bikin rumah itu kesalahannya besar banget kalau bahasanya begitu. Nah, yang menarik itu tempatnya ini. Apa tuh Pak? Yang dirapin, yang diratakan itu apa itu? Itu yang saya tunggu-tunggu. Karena kedengerannya itu yang wow. Gini. Jadi itu rumah yang kami tinggal awal tadi itu. Nah, 1 meter di depan atau ya mungkin nggak 1 meter dari sini ke situ tuh sudah makam. Kuburan Pak. Namanya Sirna Raga di Bandung. Jadi kita papas. Ini kan kuburan itu kan ada yang jadi udah hilang, nggak ada ininya kan, nggak ada sudah nggak ada nisannya segala macam gitu kan. Nah, ada yang bahkan mungkin kalau jujur waktu itu nisannya mungkin masyarakat namanya udah hilang gitu. Udah nggak ada yang tahu ini punya siapa gitu kan. Nah, kita kikis sedikit demi sedikit tuh. Berani Pak. Ketemu yang bulat begini juga ketemu, yang jalur sini ketemu ini ketemu semua ketemu. Pada waktu itu kami berprinsip bahwa harusnya mereka yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama mereka. Kenapa? Dia hanya punya roh saja, kita masih punya badan. Yeah. Berapa lama tuh Pak tinggal di situ Pak? Waduh, lama sekali karena saya bikin itu tahun 83. Saya keluar dari situ ya tahun 93 kali. 93 benar. 93. 10 tahun. Belakangnya ini dinding sini. Jadi dia dindingnya di atasnya otomatis tanah lagi kan? Tanahnya ya ini sudah makan ya. Atap rumah saya di sini makan gitu. itu yang itu saya alami begitu. Dan rumah ini sudah saya tinggali, sudah agak diperlebar, tapi masih ada. Beberapa waktu yang lalu itu kami ada pemegang saham, orang tuanya meninggal, dan dia menyampaikan bahwa dimakamkan di situ. Saya pasti datang, ada pemegang saham kan, saya datang, Pak komutnya tempat saya kerja Tripa ini juga ikut datang. Sehingga kami bersama-sama berdiri di situ dan difoto sama ini atap rumah saya itu kita foto ke sana. Dan itu. Jadi ya Beling lah, daerah Beling. Daerah kalau orang Bandung itu bilang daerah Beling. Itu salah. Pada zaman itu kan zaman apa? Petrus. Pembunuhan misterius itu. Ya ada beberapa orang teman saya dari situ. Mereka asal dari situ. Pergi bersembunyi ke Kalimantan lah, kemana lah. Dan waktu saya datang saya berteman dengan mereka di sini. Begitu dunia saya. Lulus berarti tahun 92. Bulan Desember. Langsung masuk di dunia asuransi atau? Semenjak dari saya kan tadi dari saya pergi ke Malaysia tadi saya ceritakan. Malaysia. Karena dapat informasi bahwa saya harus kembali. Saya kembali itu tahun 90 atau 91 lah. Tapi kemudian saya menghadap ke dosen wali. Udah kamu hanya dikasih waktu 2 semester untuk menyelesaikan studi. Saya bilang, Pak, mana ada orang bikin skripsi 2 semester. 2 semester nggak mungkin. Belum penelitian, belum apa. Kalau saya waktu itu kan hubungan internasional, jadi library research, ya. Jadi dari ke perpustakaan aja. Satu perpustakaan CSIS, satu lagi Deplu. Nah, jadi saya bilang nggak mungkin Pak. CSIS ada di Jakarta, Deplu ada di Jakarta. Saya kan harus bolak-balik. Lalu kemudian, saya kembali tahun 90. Karena tadi pertanyaannya kan langsung masuk dunia kerja kan. Jadi saya bilang enggak lah, saya nggak mungkin. Saya minta waktu 2 tahun. Itu terjadi sudah ini kita udah loncat cerita nih. Saya masuk kerja dulu. Tadi yang saya bilang saya kerja di Wahana Tata ya. Tahun 90 bulan Agustus saya masuk kerja di Wahana Tata dengan ijazah SMA. Masih belum lulus. Masih belum lulus Pak. Sambil kuliah berarti Pak. Ya sambil kuliah.
Jadi saya mengikuti aktivitas gereja, tapi di Kering gitu ya, di lingkungan. Lalu ada orang tua satu bilang, katanya kamu cari ya maksudnya sambil cari uang gitu, pengen cari sambil uang untuk kemudian kuliah. Dia nggak menanyakan tentang kuliah, tapi sebenarnya saya perlu cari uang karena sudah susah lah waktunya, uangnya habis ya, kalau nggak bisa selesaikan studi. Saya masuk, dia mereferensikan, saya tes di 3 tempat. Orang tua ini bilang, ada Wahana Tata kepala cabang. Saya sudah melamar sebetulnya. Jadi waktu itu Bumi Putra 1912, ibu kepala cabangnya Ibu Linca orang Manado, kantornya di Setiabudi. Bandung. Kemudian saya melamar di Pagoda Pastilles. Waktu itu namanya Pak Paulus, betul. Yeah. Lalu kemudian lamar di Wahana Tata. Kenapa saya lamar di Wahana Tata? Ada teman kuliah saya punya abang kerja di situ. Saya bilang, tolong kasih tahu abangmu saya kerja di situ aja deh. Asuransi kan katanya untuk masuk asuransi itu orang harus jago ngomong. Yeah. Saya jago ngomong, bilang aja gitu. Kan kamu udah tahu saya, udah kenal saya. Dia bilang nggak bisa, abang saya itu keroco. Tapi otak saya mikir kan alamatnya jelas, saya kirim lamaran aja. Nggak taunya pas di kegiatan gereja tadi itu lingkungan, diberitahu ke saya, itu kepala cabangnya teman saya. Asal kamu janji sama saya, seandainya diterima di tempat lain juga, di 2 tempat lain tadi yang di Bumi Putra 1912 sama Pagoda Pastilles. Kamu harus pilih yang Wahana Tata. Oh, janji 100% bulat, saya janji. Buat saya yang penting saya kerja kan. Yeah. Akhirnya di tes dan saya diterima. Terima 1 minggu saya orientasi di underwriting, kemudian 1 minggu orientasi lagi di bagian klaim. Bos ini nanya ke orang yang referensikan saya, kira-kira si Rafael nih bisa marketing nggak ya? Orang ini jawabnya gini, saya nggak mau katakan bisa atau enggak, dan saya nggak janji apa-apa, tetapi kalau mau dicoba sangat pantas untuk dicoba. Berarti awal underwriting, lalu di challenge klaim dulu, underwriting klaim, lalu ke challenge ke marketing. Masuklah saya marketing. Dari situ saya mulai research kan. Yeah. Tapi saya itu mulainya itu 91 kalau nggak salah. 91. Saya minta waktu tadi saya minta waktu harus 2 tahun. Saya sampai 92 harus lulus kan, Pak? Ya. 92 harus lulus. Saya lulus 92 bulan Desember. Tapi saya mengerjakan saya mengerjakan skripsi saya riset bolak-balik. Ada keuntungan saya kerja di Wahana Tata. Kenapa? Karena CSIS. Ada kan penelitian saya kan CSIS. Iya. Yeah. CSIS kan punya Pak Yusuf Anandi ada di situ. Wahana Tata Grup Anandi. Jadi saya membawa map Wahana Tata. Ketemu dengan sekretarisnya namanya Ibu Meni, saya masih ingat. Ya ini kalau mau diedit saja, tapi namanya Ibu Meni. Saya berbekal map Wahana Tata. Waktu itu kalau fotokopi berita antara itu bayarnya Rp100 satu fotokopi. Saya bayarnya 50. Orang fotokopi Sabtu ini baru boleh dibawa Sabtu depan di CSIS nih. Saya fotokopi sekarang bisa dibawa sekarang. Itu kemudahannya. Sama kemudahannya. Harganya 50%, waktunya langsung bisa saya bawa. Pakai map Wahana Tata. Ketemu sekretaris. Udah itu kemudahan. Lalu kemudian sudah siap semua, saya penelitian sampai beres baru saya kerjakan. Saya kerjakan skripsi saya ini kedengarannya sombong lagi, tapi mungkin motivasi ini buat para Jaggers, sobat Jaggers. Ini motivasi ini. Saya bikin skripsi itu, Pak. Bapak tahu berapa? Saya ceritakan saja baru ketahuan. Saya ketemu dengan dosen pembimbing. Yeah. Kebetulan dosen pembimbing umurnya tidak beda jauh dengan saya. Kenapa? Asistennya. Kenapa? Karena saya kan mahasiswa senang kuliah tadi kan panjang. Jadi saya bilang gini, ayo kapan kita ketemu Mas? Manggilnya udah Mas. Yeah. Ya. Kapan kita ketemu Mas? Udah kamu bikin aja dulu bab 1, nanti kamu bawa datang kita diskusi. Saya bikin bab 1, saya bawa datang, ini harus secara jujur, saya bikin skripsi itu bukan sendiri. Teman-teman itu membantu. Mereka yang sudah lulus, saya boleh sebut nama orang ya.
Ada yang saya sangat sangat hargai perannya dalam skripsi saya, namanya Sangkan Simatupang. Kalau Pak Sangkan dengar ini, terima kasih banyak ya. Namanya Sangkan Simatupang. Kemudian Albertus Irawan JH, itu dia anak pejabat. Dulu itu ibunya itu kalau nggak salah selevel apalah kepala, pokoknya di bawahnya menteri lah gitu. Jadi itu kemudian beberapa teman lain. Itu mereka banyak membantu saya. Oh gini, kita melakukan pembahasan terus gini, nanti ada yang bantu ketik gitu ya. Agus Boro ya, yang selalu setia nemenin saya untuk ngetik kita kan dulu ngetik di warnet bukan ya. Warnet apa sih? Ya warnet lah. Ketik itu kita mesti nyewa. Saya ngetik itu mesti nyewa. Nah itu saya melakukan, saya bikin bab 1 nih, saya bawa kasih. Dia bilang udah kamu pulang bikin bab 2 aja dulu. Nanti saya baca dulu bab 1. Kalau ada yang kita perlu diskusikan, kita diskusikan. Saya bawa, datang bab 2. Setelah ayo kita ketemu gini. Gak usah, sudah saya koreksi. Bab 1 dihabis. Wow. Satu minggu nih. Saya bawa bab 2 datang. Dia periksa. Bab 2 jadi. Sampai 5 bab penutup Pak. 5 minggu. 5 minggu saya bikin skripsi. Saya masih pegang, saya punya draft skripsi sampai sekarang. Kenapa? Karena saya bikinnya 5 minggu. Biasa yang susahnya tuh bab 3, bab 4 itu Pak. Saya dibantu banyak teman. Orang mereka ini sudah sarjana semua. Ya. Yang Albertus Irawan ini sudah jadi dosen. Kemudian Sangkan itu sudah lulus, tapi dan beberapa teman lain. Itu mereka sudah ya dosen yang bantuin saya dalam skripsi, bukan dia yang bikin. Jangan salah. Kita bikin analisis bersama. Waktu itu saya bicara mengenai Kamboja, perang Vietnam Kamboja. Yang masih menjadi pertanyaan sampai dengan sekarang, ya. Ini Bapak Atom Ginting Munte, ini dosen saya ini, ya. Itu masih menjadi pertanyaan sampai dengan sekarang. Kamboja, masalah Kamboja itu selesainya secara de jure itu bukan melalui Jakarta Informal Meeting 1-2. Bukan melalui cocktail party dulu ya, Mukhtar Kusuma Atmaja sama Ali, Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, Ali Alatas bener ya? Pokoknya ada 2 menteri pada waktu itu, Menteri Luar Negeri, yang satu punya cocktail party, yang satu punya Jakarta Informal Meeting 1 dan 2, tetapi tidak pernah bisa menyelesaikan masalah Kamboja. De jurenya selesai di mana? Konferensi Paris. Pertanyaannya Pak Atom, kenapa harus begitu? Padahal Indonesia itu pemain, aktor politik besar di Nusa Tenggara lagi di Asia Tenggara. Tapi selesai melalui konferensi Paris. Itu menjadi pertanyaan besar. Apakah hanya sekedar karena Norodom Sihanouk itu istrinya orang Prancis? Lucu ya? Ya, tapi oke lah. Itu sejarahnya. Pak, gitu. Ada satu kata-kata yang menarik nih yang Bapak tulis nih. Jangan pernah mengatakan tidak bisa yang akan mensugestimu menjadi tidak bisa. Karena sesungguhnya kamu bisa. Ya. Kapan waktu itu terinspirasinya Pak? Dan itu waktu kerja di mana tuh Pak? Gini. Saya pastikan itu waktu saya kerja saya menjadi karyawan di Wahana Tata itu saya pastikan begitu. Saya dulu agak sering menjadi pembicara. Materi saya juga banyak dipakai untuk training di Aswata ya, maksudnya materi yang saya buat ya. Berkaitan dengan leadership, motivasi dan lain sebagainya. Itu ada, bukan banyak lah, ada beberapa yang dipakai di sana. Terutama kalau saya sendiri yang mengajar, saya pakai. Saya hanya berpikir sederhana, itu kan hal biasa. Hal biasa, orang kalau, ini kan mindset nih, cerita mindset nih ya. Mindset, kalau saya nggak bisa. Padahal dia belum tahu. Mengapa, kok nggak bisa? Nggak mungkin, pasti bisa. Saya kasih tahu caranya. Sebenarnya sederhana banget. Misalnya di gedung ini, pertanyaan sederhana. Saya suruh nih, coba pegang atap itu ya, mungkin 70-80% orang yang minta, ya nggak bisa lah, tinggi kan. Betul. Nggak bisa. Pakai tangga Pak. Terlalu banyak cara. Pakai tangga, kalau nggak ada tangga, lompat pun karena saya tingginya nggak nyampe, lompat nggak bisa.
Pakai tangga kalau nggak ada tangga. Banyak. Saya hanya mau sekedar memberitahu bahwa terlalu banyak cara untuk mencapai satu titik yang menjadi goals kita. Ya. Dan titik itu pasti bisa kita capai asal kita mau. Mau artinya apa? Mau temukan caranya untuk mendapatkan tempat itu, untuk mencapai tempat itu. Simple kok. Saya yang diminta untuk itu, saya boleh dong minta bantuan Bapak. Bapak bertiga di sini, pegangan tangan begini, kerjasama kita, ya kerjasama nih ya. Saya berdiri di tangan Bapak mungkin sudah tercapai. Kalau belum, tumpukin lagi. Salah satu contoh. Tapi maksudnya gini, sekedar memberitahu bahwa untuk mendapatkan orang bilang banyak jalan menuju Roma, kira-kira gitu ya. Nah, saya merangkai dalam kata-kata sesimpel itu. Saya masih hafal itu. Jangan pernah mengatakan, ini teman-teman the Jaggers ya. Jangan pernah mengatakan tidak bisa, ya. Yang akan mensugestimu menjadi tidak bisa karena sesungguhnya kamu bisa. Saya masih hafal. Karena memang saya bikin ini sebenarnya hal biasa, tapi hanya saya rangkai saja dalam bahasa yang menjadi bahasa saya, menjadi rangkaian bahasa saya maksudnya. Itu asli, Pak. Asli rangkaian bahasa saya, bukan isinya. Ya semua orang juga mengatakan begitu. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Gitu. Itu hal biasa. Tetapi saya rangkai menjadi bahasa saya. Gitu. Jadi bukan itu motivasi itu punya saya, tidak. Tapi saya rangkaikan menjadi bahasa saya seperti itu. Perjalanan berarti di dunia asuransi total berapa lama, Pak? Tahun 90 bulan Agustus sampai hari ini. Tersela 4 bulan pensiun. Pensiun 4 bulan. Wahana Tata lalu sekarang di asuransi Tripakarta. Ya, dan Wahana Tata saya patut berterima kasih karena memang seiring dan perubahan organisasi, Pak. Tapi di cabang Bandung itu saya kerja dari staff sampai langsung jadi kepala cabang. Mungkin hanya di only kali. Saya nggak tahu ada lagi apa enggak. Tapi di cabang kelas 1 dari staff sampai kepala cabang di cabang yang sama itu saya mengalami di Bandung. Wow. Thank you itu. Ya saya nggak tahu pilihannya jatuh karena apa, tapi memang begitu. Pindah ke Surabaya, pegang cabang Tunjungan 2 tahun 3 bulan. Saya kembali lagi ke Bandung jadi kanwil. Lalu 5 tahun kemudian saya pensiun. 4 bulan setelah saya pensiun, saya masuk Tripakarta. Nah, tahun kelima sekarang. Ada momen yang menarik nih, Pak. Ya. Ini waktu acara Tripakarta nih. Ada tulisan Bapak, jangan berpikir out of the box. Ya. Tetapi berpikirlah no box. Jelajahi dunia dengan kreativitas dan inovasimu. Sekarang kan mungkin pangsa pasar asuransi saat ini sama mungkin zaman 90 waktu awal karir Pak Rafa mungkin berbeda, Pak. Nah, ini bagaimana Pak kata-kata ini menginfluencer, membuat kita semangat Pak menghadapi pangsa pasar asuransi saat ini. Nah, ini menarik nih. Kata yang itu ya, saya pasti saya sudah kerja lalu saya bikin itu. Itu sebenarnya kalau mau gunakan bahasa itu saya nggak tahu apakah menggunakan bahasa Inggris seperti itu tepat atau tidak. Tapi pemakanannya begini. Tadi kan jelajahi dunia dengan kreativitas dan inovasimu. Gini, kalau kita lihat kata-kata itu kan muncul pada saat media sosial itu tidak seperti sekarang. Sekarang kira-kira apa? Sekarang kita perlu berpikir out of the box apa nggak sih? Nggak perlu. Semua sudah serba terbuka, semua sudah serba inovasi, semua sudah serba segala macam. Artinya bahwa cerita berpikir out of the box itu kan artinya bahwa orang jangan yang begitu-begitu aja. Lu harus berpikir yang different, yang punya sesuatu yang membedakan sehingga kamu menjadi orang yang punya kelebihan, gitu kan? Itu buat saya kenapa harus berpikir begitu ya? Mengapa harus membatasi diri bahwa sekarang tuh kita ada di sini, cara berpikir kita ini, lalu kita harus berpikir dengan hal yang lain. Kita buka aja. Jangan ada pengkotakan itu. Kamu berpikir seluas-luasnya, lalu kemudian mengekspresikan dirimu dengan sebebas-bebasnya dalam artian apa? Dalam lingkaran apa? Dalam lingkaran kreativitas dan inovasi. Kalau orang nggak punya creativity, orang nggak punya inovasi, tadi itu hanya berjalan saja dan bersamaan aja dengan perubahan zaman. Kan banyak orang pinter lah, banyak orang-orang benar-benar pinter, mereka bilang gini kan, perubahan satu-satunya yang tidak
semua di dunia ini berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri ya dia nggak bisa berubah karena dia terus berubah gitu kan. Karena terus berubah. Terus berubah. Dia akan berhenti, nggak akan berhenti maksudnya. Iya. Jadi kan semua di dunia ini pasti berubah kecuali perubahan. Pak, 3 hal Pak, 3 hal perubahan waktu di awal karir Pak Rafa di dunia asuransi sama dengan saat ini. Ya. Apa tuh Pak? Oke. Harus berpikir sejenak, tetapi kira-kira begini. Satu, pada zaman dulu, zaman dulu kerja di asuransi itu asuransi ini kita limitasi dulu ya kita pembatasan masalah ya. Jadi kita di lingkaran general insurance ya karena kalau life insurance saya tidak bisa jawab saya tahu. Saya hanya bicara berdasarkan pengalaman saja. Pertama, satu situasi yang pasti berbeda. Tadi kita bicara perkembangan zaman. Pada waktu itu market sangat sedikit. Pada waktu saya baru masuk itu market sangat sedikit. Sehingga bisnis itu pada umumnya yang saya alami, minimal yang saya alami, mungkin di atas 50% itu bisnis bisnis perbankan dan lembaga keuangan. Kenapa? Karena sifatnya menjadi kayak compulsory by orang bank. Jadi si bank sebagai penjamin kan. Jadi gini, yang orang mau pinjam uang ke bank, dia harus punya jaminan. Jaminannya berupa pabrik dan lain sebagainya, maka ini harus diasuransikan. Ini kan sehingga pada waktu itu market memang sangat besar di perbankan ini, yang kemudian muncul lagi lembaga-lembaga keuangan lain yang menyusul itu ya. Jadi satu kan pertanyaan ada 3. Satu, bahwa si market ini sudah berubah sangat terbuka, sangat bebas, sangat besar, sangat banyak begitu ya, sudah berubah. Pada waktu itu sumber bisnisnya hanya segitu. Tetapi kenapa juga bisa nikmat? Maksudnya gini, dia bisa nikmat bahasanya. Tapi kenapa ini menjadi perusahaan asuransi bisa hidup? Karena pesaingnya juga sedikit. Jumlah orang yang bermain di sini juga sedikit. Maka kuenya yang hanya sedikit itu bisa dibagi dengan cukup baik. Kemudian dari sisi literasi atau itu sangat sedikit. Itu sangat sedikit. Ya, literasi ini sangat sedikit. Orang memaham sehingga orang mengikuti atau membeli polis asuransi itu hanya karena kewajiban tadi itu. Hari ini kita loncat nih pada periode berikutnya sudah mulai terbuka kan, sudah mulai terbuka. Hari ini sedemikian terbukanya, persaingan demikian ketatnya, pergesekan juga demikian banyak. Dulu tidak ada gesekan antar perusahaan asuransi, tidak ada, atau perusahaan broker insurance tidak ada. Ya tidak ada. Ya kalau kita punya kita dalam kaitan dengan broker, saya tidak punya pengalaman, tetapi pasti namanya gesekan ambil alih lah, mungkin akunnya di sini diambil alih, kan hal biasa nih. Dulu jarang terjadi. Kenapa? Ini sudah semua orang sudah tahu, sudah terbuka, dan literasinya juga sudah mulai berjalan. Walaupun seingat saya termasuk literasi yang sangat rendah lembaga keuangan ya, di lembaga keuangan dibandingkan dengan perbankan. Ini sangat rendah. Bahkan sekarang asosiasi sangat menggalakkan itu kan, menggalakkan. Nah ini jadi penting. Mengapa? Karena sekarang ini kita nge-market nih. Orang yang kita market ini artinya objek subjek, katakanlah subjek lah. Artinya tertanggung lah, bahasa marketing, bahasa insuransi tertanggung. Calon tertanggung yang kita mau hadapi ini, dia sudah punya, mungkin tidak ilmu, tapi dia sudah punya pengetahuan yang baik mengenai insurance. Minimal dia punya pengetahuan yang banyak tentang harga. Makanya saya tidak mau sudah bisa komparasi saya tidak mau mengatakan ilmu karena mungkin ilmunya mereka tidak cukup baik lah, tetapi pengetahuan mereka tentang itu sudah ada. Jadi, ini yang perlu kita edukasi. Nah, teman-teman yang bergerak di broker ini memang harus pasti punya kalau kita katakan kemampuan pasti punya, tetapi mesti memang punya cara, harus merasa bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada
kepada masyarakat sehingga sebaiknya jangan menggunakan harga sebagai alat saing nomor satu. Karena itu berakibat kurang baik. Harga itu menimbulkan persaingan yang sangat ketat, kemudian pasti dia akan menurunkan harga. Bapak tahu data internasional mengenai average diskon untuk insurans di seluruh dunia? Indonesia itu terbesar kedua setelah Jepang. Diskon. Average diskon itu koreksi ya, tidak usah digunakan ini sebagai data benar, tetapi seingat saya adalah Jepang itu 42%, Indonesia 40%. Seingat saya gitu. Ya. Jadi kebutuhan di market internasional mendudukkan ini loh. Ini kan artinya persaingan tidak sehat dan menggunakan alat saing utamanya itu harga kan. Bukan services, bukan ini pricing. Ini rasanya benar itu. Nanti saya lupa sumbernya, tapi nanti bisa dicek kembali. Ya, tapi kira-kira itu angka 40, nomor 2 sudah pasti fix. Angkanya itu kalau ya 40 dan 42 itu yang angka yang saya tidak bisa mengatakan fix. Mungkin yang benar itu 40, sekian atau apa, tapi angka di atas 4, di atas 40, di 40 ke atas. Ini data valid, Indonesia itu nomor 2. Dan itu artinya nomor satunya Jepang. Nah, nomor satunya Jepang ini saya nggak terlalu sure, tapi yang pasti Indonesia nomor 2. Gitu kenyataan. Artinya kata-kata tadi alat saing utama dalam bekerja ini harga. Nah ini kan sebenarnya bikin menekan diri kita sendiri sebetulnya. Nah yang nomor 2, nomor 3-nya nih Pak, yang terkait perubahan dari awal asuransi karir Pak Kafa sama Skat ini, apa nih Pak perbedaan? Gini, yang berikutnya mungkin kita lihat dari sisi ini saja, dari sisi maksud saya ini dari sisi perkembangannya. Sekarang kan hari ini kita sudah lihat banyak yang namanya insurtech. Nah, grup bapak-bapak ini kan ada insurtech yang sangat yang termasuk besar. Boleh sebut, kita boleh sebut. Boleh, Pak. Kita boleh sebut. Jagain. Teman Jagain ini kan grup ini punya, saya sebut nama asuransi lain enggak apa-apa nih? Ya, oke Pak. Oke kan? Simas kan punya Simas Insurtech. Menurut saya ini banyak yang teknologi yang pakai jalur teknologi itu banyak, ada ini nggak usah sebut yang lain ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tapi menurut saya pionir yang bagus Simas Insurtech, karena dalam tahun kesekian waktu itu dia sudah punya premi 50 sekian miliar itu tahun kedua kalau nggak salah. Nah itu hebat, perkembangan. Ya. Jadi teknologi berarti teknologi. Kita tidak bisa lagi lah, harus bergerak ke arah situ. Sudah harus bergerak ke arah situ. Dan kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya. Jadi perubahan teknologi ini sangat membantu. Yang ketiga itu sebetulnya layanan ya, perubahan layanan. Layanan dulu itu orang zaman dulu market itu harus ketemu, Pak. Market itu harus ketemu. Kalau nggak datang, gua nggak kasih bisnis. Sekarang juga masih tetapi ada hal lain yang perlu kita tambahkan secara besar-besaran adalah kita punya layanan yang sifatnya gini, secara komprehensif, secara keseluruhan. Saya klaim mobil nih, mau klaim mobil, gimana? Oke, kita survei aja online ya. Nih lihat begininya, ini arah kameranya dan lain sebagainya. Saya bukan orang teknologi, tidak tahu itu. Tetapi saya bisa membayangkan bahwa itu dan itu sudah terjadi. Atau survei penutupan. Mempercepat proses itu. Percepat proses. Dan ini tidak perlu datang. Nah, ini satu perkembangan yang menurut saya luar biasa. Dan di dunia insurance gini. Ada satu lagi sebagai tambahan, bukan poin 1, 2, 3, 4, bukan. Tetapi orang kerja di asuransi itu mempunyai gini. Pertama untuk jaggers dulu ya. Cut dulu. Oke.
Ya, yang ketiga itu menurut saya adalah layanan digital. Perubahan. Jadi kan kita cerita perubahan nih. Iya, Pak. Perubahan layanan digital itu menurut saya menjadi sebuah keharusan lah, Jadi contoh simpelnya begini nih. Kita mau penutupan asuransi mobil misalnya. Kita harus datang ke sana. Kayaknya sekarang kan udah banyak yang bikin ya. Foto survei itu dari online aplikasi, dari aplikasi dari apa segala macam gitu kan. Dari semua angle-nya dari mana-mana sehingga memang memudahkan dan mempercepat. Mungkin saja ada dampak negatif, tapi menurut saya minimal kan artinya bisa nggak kelihatan ya, ini sangat mungkin, tetapi saya rasa itu sudah menjadi kebutuhan. Jadi si digital ini ya ada berkaitan dengan itu. Di tempat kita masing-masing itu mestinya harusnya dikembangkan. Jadi marketing digital aja udah termasuk tadi kan yang kedua yang soal perubahan ini tadi insurtech yang si Mas punya tadi. Tapi di semua perusahaan ini mesti layanan digital ini harus tingkatkan. Kemudian secara komprehensif lah. Jadi komunikasinya perubahan ini kan sekarang udah mulai main-main harusnya mau namanya Instagram, podcast apa segala macam kan sudah menjadi pasti punya pengaruh. Iya, pengaruh. Yang salah satu yang penting adalah ini saya ngomong kenyataan nih. Tempat saya kerja pun punya kebijakan, Pak. Nah, ini Jaggers perlu tahu nih, Sobat Jaggers perlu tahu nih. Di tempat saya ada kebijakan begini, ini saya nggak bohong nih. Kami bermain di level komplikasi risiko sampai sekian. Dan komplikasi risiko termasuk besaran sum insured, kemudian termasuk ke term and condition. Itu kita sampai pada level sekian, Pak. Di level ini kita tidak mau terlalu banyak pusing. Effort terlalu besar untuk ambil ini. Yang ini kita ambil dari broker saja. Ini saya ngomong ini kebijakan beneran ini, Pak. Ini kebijakan beneran. Jadi karena sudah dimitigasi duluan ya, udah di profiling ya. Untuk mengambil market yang ini, Pak, yang dari kita sebut saja dari komplikasi risiko lah. Mungkin ini tidak terlalu tepat, tetapi anggap aja saja begitu ya. Market ini effort saya terlalu besar untuk melakukannya sendiri, Pak. Jadi yang ini saya ikut dari broker saja. Saya marketnya ke broker saja gitu. Kalau saya kan insurance. Nah, jadi mungkin sebagai tambahan saja bahwa peran broker itu kata-kata sisi konsultannya ini juga harus di up lagi ya. Pak. Jadi perlu edukasi yang benar-benar perlu edukasi kepada para pemegang polis, calon pemegang polis supaya mereka ya boleh harga, tetapi tetap pesan saya jangan jadikan alat saing utama. Pilih harga yes, tapi jangan jadi alat saing utama. Pelayanan. Services yang menjadi alat saing utama. Kalau di sini Jaggers, silakan. Tempat services yang utama ada di sini. Services yang top ada di sini. Pilihan. Thank you, Pak. Gitu. Gak terasa nih, Pak, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Satu pesan terakhir nih, Pak. Satu kata-kata yang menginspirasi nih, Pak. Buat Sobat Jaggers. Apa nih, Pak? Gini, tadi kita bicara perkembangan zaman gini ya. Dari perorangan, seseorang maupun perusahaan, saya gunakan bahasa yang indah, tapi bahasanya saya sendiri. Wajahmu ini gini, perorangan ataupun perusahaan ya. Wajahmu seperti apa hari ini, atau lebih bagusnya, wajahmu seperti bunga apa pada hari ini, tergantung pada apa yang ditanamkan pada waktu kecil atau pada waktu awal. Itu menjadi menurut saya itu sangat penting. Jadi kalau kita mau menghasilkan sesuatu, Anda mau mendapatkan kelapa, tanamlah pohon kelapa. Anda mau mendapatkan durian, tanamlah pohon durian. Tidak mungkin Anda menanam
Tidak mungkin Anda menanam kayak pohon albasia tapi maunya hasilnya durian, nggak mungkin. Ini kalau kita agak sederhana yang kemudian ada mungkin tidak banyak suka, tetapi mengapa ini saya pakai? Karena banyak orang pengen tidak usah sekolah tapi punya ijazah, pengen tidak usah kerja tapi punya duit, pengen nggak usah cari uang tapi punya uang, nggak bisa. Segala sesuatu perlu effort, segala sesuatu perlu cara yang tepat dan benar. Nah ini menarik juga nih. Ini menarik juga nih. Saya juga punya satu kata-kata menarik lah. Saya menggunakan kata-kata yang sebaliknya dari apa yang Bapak katakan. Jangan melakukan hal yang benar, tapi lakukan yang tepat. Supaya ini jangan salah persepsi, saya kasih contoh aja ya. Gini aja. Gelas yang kayak wine, Ya. kayak wine yang ada pegangannya kalau kita minum gini. Saya ambil tutupan yang stainless, saya tutup. Itu benar nggak? Enggak, Pak. Nggak benar. Tapi tepat. Kenapa? Tutup supaya apa? Tutup supaya debu tidak masuk, lalat tidak masuk, betul? Betul. Tidak perlu lakukan yang benar, asal tepat. Thank you waktunya Pak Kafa. Sama-sama. Sangat menginspirasi Sobat Jaggers. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Terima Dan kasih. sukses untuk target di tahun ini dan tahun kedepannya di perusahaan yang sedang Bapak pimpin di Asuransi Tripa. Over target pastinya, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Sobat Jaggers, stop. Mantap ya. Terima kasih Sobat Jaggers. Jangan lupa untuk tetap follow, like, komen channel Jagain TV.